على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu hadirin majelis Bainal Maghrib wal Isya Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah di malam hari ini untuk bertatap muka kita hadir di satu majelis yang insyaallah majelis yatluna kitab Allah, majelis membaca ayat-ayat Allah melalui tafsir Al-Isyari, yang di terakhir pertemuan kita beberapa komentar yang disampaikan oleh Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi tentang beberapa ayat yang berhubungan dengan masalah hati. Wa qala Allah Ta'ala anhu inna fi wa qala Allah Ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya dari hal itu semua sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki al-qalb. Surat Qaf ayat 37, yang disebutkan bahwasanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki kana lahu qalbun, memiliki hati. Jika disebutkan mantuk di dalam Al-Quran seperti ini, artinya qalb di sini hati yang hidup, karena hati itu ada dua, ada yang hidup, ada yang mati. Manusia ketika dilahirkan di muka bumi melalui rahim seorang ibu, Allah hidupkan hatinya. Umur daripada hatinya terkadang berbeda dengan umur kehidupannya. Terkadang umur dari hatinya lebih pendek daripada umur kehidupannya. Terkadang umurnya 70 tapi hatinya sudah mati ketika dia umur 40 karena dia tertutup qasi, hatinya sudah batu, membeku dan sudah mati sehingga tidak mendapat cahaya Allah. Atau bisa jadi dia selama hidupnya tidak dihidupkan, ketika menginjak usia balik sudah mati hatinya sehingga tidak bisa menerima kebaikan apapun sampai dia mati. Tetapi ada juga yang hatinya melebihi daripada umurnya. Hatinya melebihi daripada umurnya. Walaupun jasadnya telah berkalai tanah, tapi hatinya masih terasa hidup bagi orang-orang yang di sekitarnya. Hati yang masih hidup, yang sampai sekarang kita bisa rasakan, paling utama adalah hatinya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah meninggal hampir 15 abad yang lalu. Tapi ikatan antara umat beliau yang hidup di zaman sekarang sampai umat di akhir zaman kelak dengan beliau tidak terputus. Sebagian dari kita merasakan bagaimana perasaan gundah gulana kerinduan Rasul kepada kita, sayangnya Rasul kepada kita, perhatian Rasul kepada kita melalui cerita-cerita. Perasaan hati tersebut tidak terbatas oleh waktu, saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau kita hidup di alam dunia ini kan waktu yang kita lewati ada batas sampai masa kematian. Ketika kematian kita pindah ke alam barzakh. Apakah hati tersebut berhenti dengan kematian? Bagi orang-orang yang mulia, apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kematian bukanlah batas berhentinya hati untuk berfungsi. Terbukti itu apa? Kecintaan Rasulullah SAW terus sampai di alam barzakh. Di riwayat disampaikan Rasulullah SAW itu tu'arabu amalikum, ditampakkan amal kalian kepada aku setiap hari. In wajadtu khairan hamidullah.
Kalau aku mendapati amalan-amalan umatku ini baik, maka aku mau bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau siapa yang menggerakkan cerita barzakhi, cerita kehidupan Rasulullah di alam barzakh dengan ditampakkannya amal, kecuali dari riwayat kehidupannya Rasulullah SAW. Artinya perasaan syukur itu di mana letaknya? Di hati, bukan di fisik. Ya, kan orang bilang wah orang itu mensyukuri nikmat Allah. Bisa tampak syukur itu dengan fisik, bisa enggak? Ada orang yang tampilannya seperti diem padahal dia bersyukur. Begitu juga Rasulullah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu dilakukan oleh Rasulullah? Di alam barzakh. Artinya hatinya Rasulullah tetap berfungsi. Kemudian kalau didapati amalan daripada hamba-hambaku ternyata tidak seperti itu, tidak mampu mewujudkan kebaikan, maka apabila melakukan kesalahan, astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Artinya Rasulullah sedih, sehingga atas kesedihan itu memintakan ampun kepada Allah atas perbuatan umatnya. Artinya hati beliau hidup, padahal umur beliau cuma 63 tahun. Sampai di mana? Sampai di alam akhirat, sampai di alam kebangkitan, sampai di alam akhirat. Ketika di padang mahsyar, di padang mahsyar semua sudah sibuk sama keadaannya masing-masing. Ibu lari dari anak, suami lari dari istri, istri lari dari suami, ayah lari dari anak perempuan, anak perempuan takut menghadapi ayah atau takut menghadapi saudara, semua masing-masing. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah, mana umatku? Umatku mana? Beliau hatinya menghendaki umatnya mana? Sampai dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami kelak di akhirat jika tidak bertemu dengan Engkau? Di mana kami akan bertemu dengan Engkau di akhirat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, temui aku di mizan. Pertama Rasulullah temui aku di mizan. Mizan itu tempat timbangan amal. Itu tegang gitu Pak. Mizan itu nggak kayak kita bayangkan kita disidang sama hakim aja, itu tegangnya luar biasa. Ini disidangnya sama Allah. Kalau orang disidang sama hakim atau disidang sama pengadilan dunia, misalnya orangnya orangnya punya kedudukan atau punya kekuasaan, punya kekayaan, mungkin masih bisa membeli keadilan. Ya. Kadang disidang masih cengengesan, ya. Karena dia yakin dia akan bebas, karena dia yakin dia akan aman dari hukuman, karena dia yakin mungkin kalau dihukum pun dia tiap malam bisa keluar dari penjara dengan kekuatan pengaruhnya maupun uangnya, mungkin bisa seperti itu. Tapi ketika dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadhi Rabbul Jalil, Tuhan yang tidak bisa engkau menafikan keadilan sedikit pun kecuali Allah adalah zat yang maha adil, maka ketegangan dan ketakutan yang luar biasa kepada seseorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan celakalah orang kalau sampai dihisab sama Allah. Celakalah orang kalau sampai dihisab, karena kalau dihisab sama Allah pasti kita ini habis kita kalau dihisab sama Allah. Apa yang mau kita banggakan sama amal kita? Kita bangga sama sholat kita bangga sama puasa kita bangga sama sedekah kita bangga sama umrah kita bangga sama haji kita. Coba kalau di prepare itu amal ibadah kita akan malu sendiri yang kita lakukan. Mungkin amal ibadah kita masih campur sama yang namanya riya, campur sama yang namanya ujub, campur sama yang namanya sombong, campur sama yang namanya paling tinggi kedudukan, paling mulia, paling, sehingga amal tersebut dikatakan kalhaba manthur, seperti debu-debu yang berterbangan di hadapan Allah, seperti kayu-kayu bakar yang terbakar. Sehingga ketika amal-amal yang kita akan bawa kepada Allah untuk dihisab, ketika dibawa di hadapan Allah cuma debu. Amalnya jadi debu karena penyakit-penyakit yang merusak amal tersebut. Sedangkan dosa yang kita lakukan seperti batu keras,
nggak kayak debu, karena jarang dimintakan ampun, karena jarang diistighfari, atau yang lebih bahaya lagi, karena kita tidak tahu kalau itu adalah perbuatan dosa, karena kita tidak sadar kalau kita sedang melakukan perbuatan dosa, sehingga dosa itu seperti, maaf, kalau di wajah itu jerawat-jerawat batu yang nggak bisa dikeluarkan kalau nggak pakai terapi khusus, membatu itu dosa. Sehingga ketika ditaruh fi kifatin ukhra, diletakkan di sebelah timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya jauh lebih berat daripada amal perbuatan, karena amal perbuatannya seperti debu. Maka keadaan seseorang kalau sudah dihisab maka bisa habis. Makanya kita kalau doa sama Allah, para guru-guru kita ini kalau ngajarin kita, kalau kita doa sama Allah, Allahumma adkhilna jannah bi ghairi hisab, ya Allah masukkan kami ke surga tanpa hisab. Karena kalau dihisab habis, dan hisab itu waktunya sangat lama. Orang aja lihat sidang di pengadilan kadang-kadang sampai 6 bulan, 7 bulan. Ya, lihat tuntutan, pembelaan, itu detailnya nggak sedetail pengadilannya Allah yang waktunya bukan jam per jam, bukan hari per hari, bukan bulan per bulan, tapi nafas per nafas yang dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan yang sangat menakutkan bagi umat manusia, Rasulullah melihat. Sebagian diceritakan sampai Nabi Muhammad SAW tidak rela kalau timbangan umatnya ini lebih berat dosanya. Di situ Rasulullah memberikan syafaat kepada umat. Di situ Rasulullah memintakan pengampunan. Di situ Rasulullah memberikan barbel, penimbang, sampai dikatakan dalam akhir kitab Ihya Ulumuddin, umatnya Rasulullah itu kelak di yaumul qiyamah ketika dihisab di mizan itu, mereka tuh bingung, takut lihat keadaan mizan, timbangannya Allah ini. Tapi karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka diberikan kepadanya al-bitaqah. Bitaqah itu seperti kartu yang sakti, Pak, kartunya. Ma hadhil bitaqah ya Rabb, apa kartu ini ya Rabb? Kartu bitaqah ini. Kok tiba-tiba lihat seperti ini dikasih kartu seperti ini? Dilihat timbangan amal buruknya itu sangat berat sekali, sehingga amal baiknya muncul. Maka diperintahkan kepada umat Rasulullah tersebut, letakkan bitaqah ini, kartu ini, KTP ini, di timbangan yang satu. Ini timbangan amal kebaikan lagi naik, amal keburukan lagi naik. Letakkan kartu ini di tempat amal baik. Padahal cuma kartu toh, membawa kartu sama batu, kira-kira ditimbang, ya pasti kartu gak ada. Tapi begitu kartu itu diletakkan di atas tempat timbangan amal baik, jomplang, ini batu naik ke atas, kalah berat dengan kartunya. Ditanya, kartu apa ini? Maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulis kalimat kartu keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita insya Allah di yaumil qiyamah, di mizan Allah selamat. Di situ ada Rasulullah SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau ternyata di mizan kau tidak ada, di mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, indah sirat, di sirat, jembatan sirat. Itu keadaan yang sangat menakutkan ya Allah. Gimana di depan jahanam, jembatan yang sangat-sangat, kalau dilihat dengan mata saat itu mustahil orang bisa lewat. Diriwayatkan lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana? Kita lewat jembatan kayu aja di atas Bengawan Solo, kaki bisa gatel, dengkul. Apalagi jembatannya goyang-goyang gini. Nah ini di bawahnya jahanam, yang kalau waliyadzubillah seseorang jatuh 70 tahun baru ketemu di dasarnya. Maka sampai dikatakan di sisi pinggir jembatan sirat yang akan dilewati manusia
ketika dia harus melewati jembatan Sirat, saat-saat yang sangat menakutkan, ada Rasulullah di situ. Di situ umat-umatnya Rasulullah SAW yang mulia melewati jembatan Sirat dengan sekejap. Sebagian perempuan-perempuan salihah diriwayatkan saat itu di jembatan Sirat tiba-tiba ada suara menyampaikan kepada orang-orang yang ada di pinggir jembatan Sirat, ya ma'asyarul jama', wahai orang-orang sekalian yang berada di jembatan, sekitar jembatan Sirat, ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah akan lewat di atas Sirat. Itu putri tercinta Rasulullah, pemimpin wanita di surga. Ketika akan lewat di jembatan Sirat, semua nggak boleh lihat. Bayangkan urusan jaga aurat sampai di Sirat nggak mau ditampakkan. Nah, itu di belakangnya Sayyidatuna Fatimah, rombongan perempuan-perempuan salihah ada di belakang rombongan Sayyidatuna Fatimah. Insya Allah perempuan-perempuan, istri-istri kita, ibu-ibu kita, anak-anak perempuan kita berada di rombongan Sayyidatuna Fatimah masuk ke surga bersama Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad SAW. Kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bareng. Ya Rasulullah, kalau di jembatan Sirat engkau dia tidak ada, di mana ya Rasulullah? Indal haud, kata Rasulullah. Di haud, telaganya Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya seseorang setelah berpindah dari padang mahsyar itu mengalami kehausan yang tidak pernah terbetik oleh perasaan. Hausnya itu luar biasa. Tidak pernah kita hidup di alam dunia haus melebihi hausnya kelak di padang mahsyar. Maka bagi orang-orang yang Allah takdirkan untuk bertemu dengan Rasulullah di haud, di telaganya Rasulullah, akan diminumkan air telaga tersebut yang kalau minum tidak akan pernah dahaga selamanya. Sebagian ulama mengatakan, apakah air telaga ini yang menyebabkan penduduk surga tidak pernah kehausan? Sebagian mengatakan air telaganya Rasulullah yang membuat penduduk surga tidak pernah kehausan, karena di surga tidak ada lagi yang namanya haus. Kata Rasulullah, di 3 tempat ini kalian pasti dapati aku, di mizan, atau kalau tidak di Sirat, atau tidak di haud. Maka orang-orang yang ta'alluq, yang yakin dengan Rasulullah SAW, yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan keistimewaan untuk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kullu qalbin lahu nasibun min hadhihi dzikra. Wa qad qala ta'ala fi man la yafqahu anhu. Nah, ini seperti dijelaskan oleh beliau Al-Imam Idrus bin Umar. Apakah semua orang diberikan kemampuan untuk berzikir kepada Allah, diberikan hatinya mampu berzikir kepada Allah, mengingat Allah? Apakah dia dengan diciptakan sebagai seorang manusia yang menurut sunnatullah Allah menciptakan manusia memiliki hati? Apakah semua hati itu bisa berzikir mengingat Allah? Wa ma kullu qalbin lahu nasib. Tidak semua hati memiliki kesempatan untuk mendapatkan itu. Tapi Allah sudah mensinyalir, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati-hati orang qalb, tapi mereka tidak memahami, tidak diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wujudnya mereka manusia, tapi pada hakikatnya mereka bukan manusia. Mereka tidak mengerti. Mereka tertutup oleh Allah Subhanahu, tertutup oleh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lahum qulub, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak ngerti, tidak memahami, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yakunul qalbul mahfuz bidzikr wal qalbu tahir khali 'an su'il mu'taqid. Hati yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mengingat Allah itu adalah hati yang bersih, suci dari kerusakan-kerusakan hati
dan keyakinan-keyakinan yang buruk. Hatinya bersih. Makanya konsep di agama ini, konsep dasar agama ini adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, yang markasnya ada di hati. Misi utamanya Rasul itu apa? Makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu menciptakan manusia berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bagaimana? Akhlak an-nabawi, akhlak yang mengikuti Nabi Muhammad. Sudah, itu akhlak mulia. Tidak ada contoh akhlak melebihi akhlaknya Nabi Muhammad. Definisi akhlak mulia Nabi Muhammad. Bagaimana kesantunan Nabi, bagaimana kesopanan Nabi, bagaimana ketegasan Nabi, bagaimana marahnya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana perlakuan Nabi kepada sahabat, perlakuan Nabi kepada istri, perlakuan Nabi kepada anak, perlakuan Nabi kepada orang tua, perlakuan Nabi kepada musuh, perlakuan Nabi kepada mata-mata, perlakuan Nabi kepada orang yang membenci, orang yang mencinta, orang yang memfitnah, orang yang berbuat baik, yang berbuat tidak baik. Itu adalah terpusat pada perilaku Nabi, itu adalah akhlak, makarimul akhlak. Jadi definisinya bukan definisi kita. Definisinya cetak birunya itu Nabi Muhammad. Oh, Nabi itu memperlakukan istrinya seperti ini. Oh, Nabi itu memperlakukan anak-anaknya seperti ini. Oh, Nabi itu memperlakukan sahabat sepantarnya seperti ini. Oh, Nabi itu memperlakukan orang yang lebih tua seperti ini. Oh, Nabi itu memperlakukan orang yang lebih muda seperti ini. Itu dicatat semua, ditiru. Dan itu urusan perilaku, itu urusan jiwa, bukan urusan fisik, bukan urusan lahir. Sumbernya dari hati. Maka konsep dari agama ini adalah perilaku adab an-nabawiyah, adabnya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang namanya berakhlak karimah bukan tidak pernah marah, beliau pernah marah. Beliau pernah sampai, maaf, alisnya ini hampir bersatu dan mukanya memerah karena melihat ketidakbaikan di depan mata beliau, melihat kebatilan di depan mata beliau. Bukan artinya akhlak itu indah-indah saja. Ada tegas, bukan keras yang ngawur, tegas beliau. Tapi tutur katanya baik, memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan yang baik, sifat pemaaf yang baik. Semua itu adalah bahasa-bahasa jiwa dan itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Munazzahun 'anil hawa wa hubbud dunya wa rukuni ila hududin nafas al-ma'ilah ila murunati wal batalat. Nah, hati yang bagaimana juga yang bersih dari segala macam pengaruh hawa nafsu. Karena hati ini sebetulnya adalah al-qalb wal qulub. Hati itu raja di tubuh. Tapi kalau hati berubah fungsinya, jadi raja menjadi pesuruh, yang tersuruh. Yang raja berubah menjadi nafsu, maka hati itu menjadi, maka tubuh itu menjadi syaitan. Berubah fungsi raja di hati diganti oleh hawa nafsu. Maka kalau hati sudah terpengaruhi oleh nafsu, maka menjadi habislah manusia tersebut. Dan yang banyak sekali menarik hawa nafsu untuk menguasai hati, penyakit paling besar adalah hubbud dunia, cinta pada dunia. Konsep hubbud dunia ini banyak juga disalahartikan, Bapak Ibu sekalian. Oh, orang kalau cinta dunia itu artinya orang itu mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya, itu artinya dia bekerja terus. Artinya dia hobinya urusan dunia doang. Hubbud dunia ini adalah konsepnya tidak meletakkan perasaan dunia di dalam dasar hati. Artinya betul-betul tahu bahwasanya dunia ini adalah mazra'ah. Dunia itu dicintai untuk diperjuangkan untuk akhirat. Dunia itu macam-macam, bukan cuma harta. Istri itu dunia, anak itu dunia, keluarga kita ini dunia.
Ketika kita menata ini semua, kita cinta sama istri, cinta sama dunia, kita cinta sama anak, kita cinta sama dunia. Tapi ujungnya apa? Ini adalah wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita mendidik istri kita, cinta sama istri, kita mendidik istri, cinta sama anak, kita mendidik anak, cinta kepada saudara kita sesama muslim, kita memberitahu yang baik dan yang buruk. Urusan dunia, tapi itu untuk wasilah, perantara bagi kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mawdi'in akhar afada radhiyallahu ta'ala anhu anna sahibal qalb huwa alladhi yatalaqqa al-'ilm 'anillah min ghairi wasitah walladhi alqa as-sam'a huwa alladhi talqa al-'ilm 'an wasa'id. Sebagian beliau Sayyidil Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menyampaikan bahwa seseorang yang dikatakan memiliki kemampuan menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah, itu adalah orang yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya ilmu tanpa wasithah, tanpa perantara. Walladzi alqas-sam'a walladzi talqal 'ilmu 'anil wasa'id. Karena ilmu itu ada yang menggunakan perantara masuknya kepada manusia, ada yang tanpa perantara. Ada yang melalui perantara melihat, ada yang melalui perantara mendengar. Seseorang ketika dia belajar di sekolah, belajar di madrasah, belajar di pondok pesantren, dia mengkaji dari gurunya, dari ustadznya, dari kiainya, dari syekhnya, dari pembimbingnya, dengan perantara mata. Dia melihat gurunya menerangkan, dengan perantara telinga dia mendengar suara dari gurunya memberikan penjelasan. Ini dia mendapatkan ilmu melalui perantara. Tapi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah, dibuka hatinya sehingga dia mendapatkan ilmu dari Allah tanpa perantara pendengaran dan penglihatan, tanpa perantara pendengaran dan penglihatan. Contoh konkret, Allah memberikan ilmu melalui perantara dan tanpa perantara. Itu yang pernah terjadi kepada Nabi Musa sama Khidir. Nabi Musa sama Sayyidina Khidir. Nabi Musa ketika itu saat itu beliau merasa sebagai orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Saya alhamdulillah diberikan oleh Allah ilmu. Tapi Allah ingin mendidik Musa, bahwasanya ya Musa, ada hambaku ahli hikmah yang dia lebih berilmu dari engkau. Wa atainahu hikmah. Allah berikan kepadanya ilmu. Ilmu yang di sini dikatakan ilmu bila wasithah, tanpa wasithah, tanpa perantara kepada Nabi Khidir. Sehingga ketika Nabi Musa bertemu Nabi Musa itu ada perasaan seberapa toh ilmunya si hamba yang disebut sama Allah memiliki kemampuan ini, seberapa ilmunya. Aku ini diberikan oleh Allah ilmu ini, Allah mengatakan ada yang lebih berilmu. Sehingga Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Datang kepada Nabi Khidir, maka boleh saya ikut engkau agar aku mendapatkan sesuatu dari engkau yang menjadikan itu sebagai petunjuk bagi saya, sebagai ilmu. Nabi Musa datang belajar melalui wasithah. Wasithah apa? Wasithah penglihatan perbuatan. Sedangkan Nabi Khidir tanpa wasithah terhadap ilmu. Maka Nabi Khidir mengatakan kau tidak akan sanggup. Dari mana Nabi Khidir tahu bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup? Padahal itu kejadian gaib masa depan, belum terjadi, tapi Khidir sudah tahu kau tidak akan bisa. Enggak. Wala aksi laka amro, aku tidak akan menyalahi aturanmu. Aku tidak akan menyalahi aturanmu, wahai Nabi Allah. Aku akan ikut, aku akan turut ya Allah. Maka mulailah kejadian ya. Kalau gitu saya mulai perbuatan Nabi Khidir. Pertama, lubangin perahu. Pelajaran yang diterima sama Nabi Musa secara zahir, ini orang tidak ada gawe ini mah kok bagi perahu. Monggo jenengan dijak karo
Misal seseorang numpak perahu di Bengawan Solo, tiba-tiba saya nyetir perahu, bolongi perahu. Udah mas, kelem apa itu gitu kan? Kok malah melaku-laku? Maka Nabi Khidir mengatakan, nah, kau tidak akan mampu. Ini kau tidak sanggup. Nabi Musa melihat pelajaran, ini belum bagi perahu. Itu pun sama Allah dicicil jawaban atas ilmunya ini. Tidak dikasih jawaban langsung, dicicil jawaban. Nah, kau tidak akan sanggup. Ya sudah, saya sampai ngawal, saya nurut. Jalan lagi, ada bocah, ada seorang anak yang diriwayatkan di tafsir itu, anak itu ganteng, bukan cewek, ganteng, lucu, ya, menarik, gak ada angin, gak ada hujan, dibunuh sama Nabi Khidir. Sebagai seseorang yang berilmu, ini perbuatan mujrim, ini perbuatan zalim ini. Orang tidak ada salah, anak bagus, anak ganteng dibunuh. Ini gimana nih? Sesuatu yang yukhalif syariah, bertentangan dengan syariah. Maka dijawab, kau gak akan sanggup ikut saya. Ilmu yang saya ini. Nabi Musa berbicara ilmu zahir, Khidir berbicara ilmu batin. Nabi Musa mendapatkan ilmu dari wasitah perantara perbuatannya Khidir, Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Sampai yang ketiga, masuk ke kota, bangun, diundang sana sini, nggak mau ini, malah bangun rumahnya 2 orang anak yatim. Tanya, kalau ini diundang sana sini, nggak mau, malah bangun ini, apa kau mendapatkan satu yang dari anak yatim itu semua? Ada firaqu baini wa baini. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini waktunya bisa. Kalau sudah tanya 3 kali, sekarang waktunya bisa. Tak jelas no. Nah sekarang Nabi Khidir menjelaskan wasitah ilmu yang dia lakukan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir mendapatkan ilmu bila wasitah atas perbuatannya. Bahwa perahu dilubangi, wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinati ghasba. Di belakang itu ada raja yang suka merampas perahu, jadi saya lubangi perahu supaya nggak dirampas. Terus anak yang saya bunuh itu anak nanti ketika dia dewasa masa depan ghaib, tapi Allah berikan ilmu kepada Nabi Khidir tanpa wasitah bahwasanya anak ini kelak akan menjadi seseorang yang tidak baik. Kemudian membangunkan rumah 2 orang anak yatim, wa kana abuhuma shalihan, karena ayah dari aku tak tahu kan zulahuma, di bawah rumahnya anak yatim ini ada harta yang terpendam, dan ayah dari 2 orang anak yatim ini adalah orang yang soleh. Aku jaga ini harta. Inilah wahai Musa ilmu yang aku beritahukan kepadamu, wasitoh diriku Khidir kepada engkau. Nabi Musa mendapatkan ilmu dari Allah melalui wasitah Khidir, Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari Allah. Jadi begitu. Bukan kalau di ayatnya ini, kalau kita pakai ayat apakah Nabi Musa tidak punya hati? Bukan. Ini untuk menunjukkan contoh bahwa ada ilmu melalui wasitah, melalui perantara, ada ilmu yang tanpa melalui perantara. Banyak sekali bapak-bapak ibu sekalian, para ini bukan tertutup di zamannya Nabi Musa sampai sekarang. Banyak orang belajar di pondok, ya. Belajar di pondok cuma setahun 2 tahun. Tiba-tiba karena keberkahan dari perbuatannya dia di pondok, keberkahan dari kebersihan hati, Allah fatah, Allah buka ilmunya. Ulangan ilmunya saat tempat tisu ini, tapi yang bisa diberikan ketika dia mengajar saat meja. Saya pernah mendengar, mungkin tidak tahu, pernah saya ceritakan di sini. Guru sepupu, Guru Zaini, Muhammad Zaini Abdul Ghani yang di Martapura, itu dulu waktu pernah belajar di Mekah, itu beliau dulu yang bagian ngaduk kopi untuk majelis taklim di tempatnya dari gurunya Al-Khirid kalau tidak salah, yang ngaduk kopi. Artinya apa? Khidmah, meladeni orang-orang yang belajar kepada seorang guru. Bukan saya ngaduk, saya ngaduk kopi. Tapi begitu berkahnya ilmu,
Mungkin pulaan ilmu di Mekahnya cuma secangkir atau semangkok, tapi ketika pulang ke negara Indonesia tercinta, berkahnya bisa lautan, bisa menyadarkan berapa juta manusia. Yang kalau ditimbang ilmu yang didapat mungkin cuma sedikit, tapi karena Allah berikan keberkahan sehingga ilmu itu menjadi banyak. Maka kita nggak boleh kecil hati dengan sedikitnya kita belajar. Aku cuma belajar sedikit. Dengan kebersihan hati, keberkahan ilmu itu akan membuncahkan lagi. Akan ditambah sama Allah, akan ditambah. Ilmu itu tidak padat seperti kita, tapi keberkahan ilmu itu bisa nyaut ke semua. Bisa nyawa ke pelosok-pelosok. Maka disebutkan di sini tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya seseorang jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tanpa wasithah karena keberkahan, itu adalah orang-orang yang bisa terkadang memberikan keterangan-keterangan yang latif, yang lembut. Biasanya ilmu yang tanpa perantara, tanpa belajar, itu bisa menerangkan hal-hal yang dekik, yang detail biasanya. Karena apa? Ilmu yang tanpa perantara itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa tembus kepada sesuatu yang gaib. Seperti yang dilakukan, seperti contoh Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau itu dari usia 4 tahun, beliau tak melihat. Ya. A'mal basir, A'mal basir tidak bisa melihat secara zahir, tapi tuhyil basirah, hidup basirahnya dia, mata hatinya. Sehingga kalau menurut logika orang-orang yang belajar secara normal, orang belajar dalam keadaan buta itu sulit untuk mentahqiq satu yang permasalahan yang detail. Tapi karena semua Allah buka, sehingga beliau bisa menghasilkan karya yang karya tersebut bisa secara mendetail, bisa menasihati manusia satu dengan yang lain sampai detail. Kitab-kitab beliau, rotib beliau, zikir beliau, nasihat beliau, kalam beliau, itu kalau kita baca mereteli masalah jiwa luar biasa. Dari mana itu? Padahal beliau tidak melihat dunia, beliau tidak melihat wajah manusia, beliau tidak melihat pola hidup anehnya manusia, nggak lihat. Tapi bagaimana beliau bisa tahu dengan karya-karya beliau, seakan-akan beliau bisa melihat, bahkan jauh lebih tajam dari orang yang melihat. Itulah keberkahan yang Allah berikan bagi hati yang sama Allah sudah dibuka utuh, bisa menjelaskan sesuatu yang secara detail. Inna man lahu qalbun walladhi yaqlibul kathai fil lataif wa ya'buru min Allahil lafdhu ila batinihi. Bahkan mereka seperti orang-orang yang hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengetahui makna-makna yang tersembunyi dari lafaz-lafaz zahir, lafaz-lafaz yang tampak, lafaz-lafaz yang terlihat. Ya. Terkadang seseorang itu kalau dia sama Allah sudah dibuka, ya, itu setiap kejadian yang terjadi pada dirinya, pada di sekitarnya, dia bisa tahu rahasia Allah, apa maksudnya ini. Ya, apa maksudnya ini. Kemarin ada satu orang cerita sama saya ini mau pergi ke Jakarta. Berkali-kali saya mau berangkat, gagal terus. Anak saya sakit, istri saya sakit, jadi nggak bisa berangkat. Alhasil sampai sekali waktu tertunda terus. Sampai dia janji sama orang mepet tinggal 1 hari dia harus berangkat. Kalau enggak, si orang yang diperjanjikan ini sudah pulang keluar. Waktu tinggal sehari baru itu dia selesai. Istrinya sembuh, anaknya sembuh, sehingga dia bisa pergi ke Jakarta. Ketika itu langsung dia berangkat ke Jakarta. Ketika sampai Jakarta, dan setelah ketemu orang itu di akhir pertemuan itu, tidak lama dapat kabar saudara dari keluarganya meninggal dunia. Orang tua yang sudah usianya sangat sepuh. Dia ditelepon sama ayahnya. Nah, kau pergilah ke tempat nenek ini karena ini temannya ayah. Ayah nggak bisa datang, mewakili ayah untuk bisa bertakziah sebagai nama baik dari keluarga.
Dia bilang mungkin ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda kepergian saya supaya ada dari keluarga ayah saya ketika orang ini meninggal ada yang bertakziah kepada keluarga tersebut. Cara Allah. Kenapa dia bertanya kenapa saya kok nggak bisa berangkat anak saya sakit? Tapi ternyata di akhir itu ini supaya bakti saya kepada orang tua saya untuk bertakziah kepada orang tua yang menjadi kawan ayah saya bisa dilaksanakan. Karena kalau saya di Surabaya, nggak mungkin saya waktu itu bisa berangkat. Saya jarang pergi keluar kota, tapi berhubung saya sampai di Jakarta, saya bisa bertakziah. Nah, ini cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat memberikan kepada seseorang sesuatu sirrul batin di kalamil zahir, rahasia batin dengan ucapan-ucapan zahir. Maka kita kalau baca seperti ini, misi kita yang paling utama adalah ini hati, ya. Kita perbaiki hati, ya, bersihnya. Karena kalau sudah hati jadi raja betulan di dalam jiwa kita, maka kita benar-benar dirajakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dijadikan hati kita sebagai hati yang mulia, hati yang bersih dari segala macam kotoran-kotoran. Dijadikan hati kita rindu kepada kebaikan, hati yang menuju kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang terpaut cintanya kepada Allah, hati yang terpaut cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, hati yang selalu terikat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati kita di alam dunia ini terikat kepada Rasulullah, kelak kita di alam barzakh hati kita dipersatukan dengan Nabi Muhammad, di alam akhirat dipersatukan dengan Nabi Muhammad, dan insya Allah kita masuk ke surga bersama dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.